Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada di majelis ta'lim Darul Hidayah ini, mudah-mudahan kita selalu istiqamah, baik kita yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, di Singapura, di Malaysia, Hong Kong, dan bahkan ada yang di Arab Saudi. Ahlan wa sahlan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Tuhfatul Atfal, dan untuk kali ini kita masuk kepada bait yang ke-24 pada kitab Tuhfatul Atfal. Silahkan kita buka buku panduan kitab Tuhfatul Atfal tentang lam al wa lam al fi'al. Lam al tentu di sini yang dimaksud adalah bagaimana alif lam qamariyah dan syamsiyah. Tentu masuk di dalamnya juga lam fi'il. Jamaah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca nadharna terlebih dahulu. Semuanya silahkan mengikuti saya, dan mudah-mudahan semuanya paham dan bisa mengamalkan ilmu tajwid ini yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Lillami al-halani qabla al-ahraf. 1, 2, 3. Lillami al-halani qabla al-ahraf. Ulahuma izharuha falta'arifu. Kita lanjutkan bait yang ke-26. Qabla arba'in ma'a ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Bait ke-26. Thanihima idghamuha fi arba' wa ashratin aidan wa ramzaha fa' tid thumma sil rahman tafus difdani'an da'su adhannin zur syarifan bil karam. Bait yang ke-28. Wallam al-ula sammiha qamariyah atau qamariyah juga bisa. Wallam al-ukhra sammiha syamsiyah. Bait ke-29. Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Baik, jamaah majelis ta'lim Darul Hidayah, pembelajaran kita Tuhfatul Atfal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kaji per bait. Kita mulai dari bait yang ke-24. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwa lilami al, li itu artinya kepemilikan, berarti huruf lam sebelum bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain alam alif, selain alif, tentu ada dua hukum bacaan di situ, yaitu izhar, yang itu oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dijelaskan terkumpul pada bait yang ke-25. Jadi qabla al-ahruf, qabla itu artinya sebelum, ahruf itu jamak dari huruf. Ulahuma tentu yang pertama itu disebut dengan izhar, izhar qamariyah. Izhar qamariyah itu kita membacanya tentu sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Contoh misalkan kita lihat nazarnya qabla arba' ma'a ashrah. Jadi 14 huruf yang kita baca, maka khudh ilmahu, maka ambillah ilmunya. Apa saja ilmunya itu tentang 14 huruf ini? Jadi arba' ma'a ashrah. Jadi pada huruf min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi min ibghi hajjaka wa khaf aqimah ini pada huruf min. Kemudian ada juga huruf
hamzah, ada juga huruf ba, ada juga huruf ghain. Nah, jadi ha, jim pada huruf yang terkumpul pada ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi diambil dari kalimat ibghi, ya, bin itu pada. Jadi dari kalimat ibghi hajjaka. Jadi dimulai dari ibghi, hamzah, ba, ghain, kemudian ha, jim, kaf, waw, kemudian kha, kemudian fa, kemudian ain, kemudian qaf, kemudian ya, kemudian mim, kemudian ha. Ini 14 huruf yang terkumpul pada kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Contohnya bisa kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dalam Al-Qur'an misalkan alhamdu, di situ ada alif lam sebelum huruf ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita sebut dengan qamariyah. Baik, kita lanjutkan bacaan pada bait yang ke-26. Tsanihima, yang kedua, idghamuha, idgham yang dibaca melebur, lamnya tidak dibaca. Jadi melebur itu maksudnya lamnya itu tidak dibaca, tetapi langsung dibaca hurufnya. Fi arba' wa asyrah. Jadi 14 huruf lagi. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menganggap huruf hijaiyah itu ada 28, sehingga 14 huruf qamariyah dan 14 huruf hijaiyah. Fi arba'i asyratin aidan. Aidan juga itu artinya juga. Dan rumusnya itu ketahuilah pada kalimat tib summa sil rahman tafus dhaf dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Jadi yang dimaksud dengan huruf 14 itu Syekh Sulaiman merangkumnya pada huruf ta, tib. Jadi itu kita ambil huruf yang pertamanya. Ba tidak, ambil huruf ta-nya saja. Tib. Kemudian summa huruf sa. Kemudian sil huruf sad. Rahman huruf ra. Tafuz huruf ta. Dhif huruf dot. Dha huruf dha. Ni'am huruf nun. Jadi kalau ni'am ainnya tidak, karena ain masuk kepada qamariyah. Da huruf dal, su'a huruf sin, dhannin huruf dha, zur huruf za, syarifan huruf shin, lil karam huruf lam. Jadi kalau kaf itu tidak termasuk. Jadi kalau kalimat lil karam kita ambil huruf kafnya. Baik, kita lanjutkan pada bait yang ke-28. Wallam al-ula sammiha qamariyah. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, lam yang pertama itu disebut dengan alif lam qamariyah. Wallam al-ukhra, dan yang setelahnya, yang lainnya atau yang kedua itu disebut dengan sammiha. Sammiha itu artinya namakanlah. Syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kemudian pada bait yang ke-29 Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memberikan sebuah catatan bahwa wa adhiranna lama fi'lin mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqwa. Dan perjelaslah kalau ada lam fi'il. Lam fi'il itu contohnya bagaimana? Misalkan pada fi'il amr, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Contohnya itu ada contohnya ya. Fi itu pada nahwi itu contoh. Qul itu kalimat. Nah, kalimat qul di situ ada huruf lam. Qul. Jadi kalau ada kalimat qul maka kita ambil lamnya itu lam fi'il. Qul na'am itu satu kata ya, satu maksud. Katakanlah iya. Dalam Al-Qur'an ada kalimat yang berbunyi qul na'am. Kemudian wa itu dal. Qulna itu fi'il madhi. Yang pernah belajar bahasa Arab di Majelis Ta'lim Darul Hidayah, diingat lagi fi'il. Insyaallah pelajaran bahasa Arab di kesempatan yang lain kita perdalam lagi di Majelis Ta'lim ini.
mohon menunggu di grup. Insyaallah ada informasi tentang pembelajaran bahasa Arab. Kita membahas juga tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Qulna itu fi'il madhi, iltaqa itu qulna itu fi'il madhi, iltaqa itu juga fi'il madhi. Jadi iltaqa itu juga fi'il madhi, iltaqa yaltaqi. Qulna qala yaqulu. Jadi itu adalah fi'il maksudnya. Fi'il itu ada 3, fi'il apa saja? Fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kita berikan contoh sebelum kita tutup. Misalkan kalau qamariyah ada kalimat alhamdu, kemudian al-ahad, al-Qur'an, al-qari'ah. Jadi kalau kita baca surah al-qari'ah itu tidak kita baca al-qari'ah tapi al-qari'ah. Nah, beda halnya kalau kita bertemu dengan huruf shin, asy-syamsu, at-tariq, itu alif lamnya tidak kita baca an-nas, ar-rahman. Itu kita harus bisa membedakan mana yang syamsiyah, mana yang qamariyah. Baik, insyaallah tidak terlalu sulit. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, yaitu pada kesempatan yang lain, yaitu tentang bagaimana al-mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Tetap istiqamah dan semangat menuntut ilmu harus kita giatkan. Jangan sampai kita merasa selesai dengan menuntut ilmu dengan semakin kita tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah diri, kita merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu. Ilmu itu akan menghidupkan kita dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mendapat tempat dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.